Munculnya revolusi industri 4.0 pasti memberikan dampak besar pada kehidupan manusia, sebagaimana terjadi pada revolusi industri sebelumnya. Secara umum, hadirnya revolusi industri 4.0 akan memberikan dampak pada 3 aspek kehidupan manusia, yaitu sosial, ekonomi, dan juga politik. Untuk dampak sosialnya sendiri, industri 4.0 akan mengambil alih peran yang selama ini diemban oleh manusia dan digantikan oleh penggunaan mesin, teknologi, dan komputer canggih. Hal ini pastinya akan membuat pengurangan tenaga kerja secara besar-besaran, khususnya dalam industri manufaktur. Jika tidak disikapi dengan tepat, bisa saja industri 4.0 menyebabkan jumlah pengangguran meningkat drastis. Untuk dampak ekonomi, industri 4.0 jelas akan merubah model bisnis di berbagai bidang. Sebagaimana kita ketahui, bahwa menerapkan industri 4.0 membutuhkan modal yang tidak sedikit, karena teknologi canggih yang diterapkan memerlukan banyak hal. Jika satu perusahaan terlalu fokus menerapkan industri 4.0 dan belum membuahkan hasil, bisa saja perusahaan tersebut bangkrut. Tapi jika berhasil, industri 4.0 akan memberikan profit yang signifikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kita akan membahas tentang keberadaan robot harus lebih banyak lagi dan dilegalisir seluas-luasnya di Indonesia. Oke, di sini ada beberapa teman saya dari berbagai profesi. Ya, salah satunya di sini ada di sebelah kanan saya ada Pak Dedi yang sehari-hari bergelut di bidang teknologi jaringan ya Pak. Ada juga Pak Fauzan sebagai penggiat robotika sekaligus pembina UMKM robotika ya Pak Fauzan ya. Oke, dan di sebelah kiri saya ada Pak Indra sebagai akademisi di suatu universitas. Dan satu lagi Pak Dadan juga seorang teknisi IT di salah satu universitas. Oke, yang pertama kita tahu di sini bahwa kita di Indonesia harus mengikuti perkembangan dunia ya. Kita harus mengikuti industri 4.0 begitu juga supaya tidak tertinggal oleh negara-negara maju lainnya. Nah, di sini saya ingin bertanya nih kepada Pak Indra dulu nih sebagai akademisi di suatu universitas mengenai perkembangan industri 4.0 ini. Menurut Pak Indra sendiri gimana menurut pandangan Pak Indra? Silakan Pak Indra. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Menurut saya perkembangan industri 4.0 kalau misalkan secara global di seluruh dunia, mungkin ya di belahan negara lain, misalkan untuk Amazon, proses di gudangnya Amazon itu seperti apa? Oh, ternyata mereka sudah memakai robot. Jadi dari mulai misalkan pengapakan, terus penyimpanan barang-barang ke gudang. Nah, peran manusia mungkin di sana hanya sedikit, tapi tetap ada peran manusia di situ. Kemudian untuk di Jepang saya pernah lihat kalau di Jepang itu di beberapa restoran itu sudah menggunakan robot sebagai pramusaji. Nah, kalau misalkan di Indonesia sendiri sih untuk perkembangan robotnya saya belum melihat gitu kan ke situ. Cuman kalau misalkan untuk IoT mungkin sudah berkembang di Indonesia gitu. Kalau misalkan ya salah satunya perbankan. Misalkan transfer ya itu harus ke bank, kalau nggak ke ATM gitu. Tapi kan sekarang dengan perkembangan IoT, perbankan itu kita mudah gitu, dengan handphone, modal handphone kita udah bisa transfer kemana-mana. Nah, itu untuk IoT-nya di Indonesia. Saya juga pernah baca di berita gitu kan, ada Indi 4.0 kalau nggak salah. Cuman di sana ngumpul beberapa perusahaan dari seluruh Indonesia itu yang menyatakan bahwa mereka tuh siap untuk penerapan industri 4.0. Nah, dilansir dari Kementerian Perindustrian Indonesia, mereka menyatakan bahwa ada 328 itu yang sudah menyatakan bahwa mereka itu siap untuk mengimplementasikan industri 4.0. Terus kalau misalkan dilihat lagi perkembangan perusahaan yang ada di Indonesia, saya lihat dari bps.go.id, perusahaan di Indonesia itu lumayan banyak loh, ada 23 ribuan. Sedangkan yang menyatakan siap untuk pengimplementasian industri 4.0 itu ada 300, yang kemungkinan ya bisa dibilang 1% lah gitu, baru 1% yang menyatakan untuk siap ke situ. Cuman memang bisa Indonesia untuk menuju ke 4.0
ya bisa dibilang lama lah gitu. Dari segi kesiapan dan dukungan dari pemerintahannya juga memang harus full gitu kalau mau seperti itu. Mungkin itu sih kalau menurut saya perkembangan di Indonesia khususnya untuk 4.0. Menarik sekali ya. Dari penjelasan Pak Indra tuh dapat kesimpulan bahwa di negara lain emang udah diimplementasikan seperti ya. Nah, di sini kita tahu bahwa kondisi saat ini tuh banyak sekali industri yang terhambat karena pandemi ini ya. Gimana menurut pandangan Pak Paujan tentang industri 4.0 ini di era pandemi seperti ini, Pak Paujan? Silakan Pak Paujan. Baik, terima kasih. Silakan. Mengenai tadi apa industri terhambat, kalau menurut saya sih kalau misalkan perusahaannya itu baik, mau seperti apapun keadaannya dia pasti bisa bertahan asalkan ada kemauan si perusahaan tersebut bisa maju. Contoh misalkan budidaya tanaman, pengadaan alat kesehatan semakin ditingkatkan, itu kan perkembangan industri semakin bertambah. Sebenarnya kalau misalkan kita lihat perusahaan kalau misalkan mampu berinovasi dengan baik, itu bisa berkembang di era pandemi seperti ini. Karena pandemi semuanya jadi terpuruk, saya kira tidak semuanya benar. Kalau misal perusahaan itu memang sudah baik, dia pasti bisa menyesuaikan diri. Kuncinya itu adalah inovasi. Dia bisa bertahan di masa pandemi seperti ini. Mungkin seperti itu. Jadi kuncinya adalah inovasi ya Pak Paujan. Kita harus bisa berinovasi untuk bersaing di era pandemi ini ya. Inovasi seperti apa sih yang diperlukan di industri 4.0 ini? Pak Dadan kalau boleh tahu? Terima kasih Pak atas kesempatannya. Mungkin saya sedikit menambahkan Pak, barusan utarakan sama Pak Paujan. Sesuai dengan perkembangan teknologi 4.0 mungkin ya, memang banyak perubahannya. Kalau misalkan lihat dari segi teknologi, kita wajib ikut sih memang. Seperti negara-negara berkembang seperti Jepang, Cina, Amerika, dan yang lainnya. Kalau misalkan dibandingkan dengan teknologi di luar negeri sama di kita jauh. Cuman sedikit enggaknya mungkin ada perubahan lah. Sekarang di Indonesia contoh seperti gini, banyak kan sekarang mahasiswa ataupun siswa anak sekolah mengenai tentang belajar di rumah. Dulu untuk mengikuti zaman perkembangan ada yang malas. Nah dengan sekarang adanya COVID ya, disambungkan teknologi, otomatis kita ngikuti. Contoh pembelajaran jarak jauh, banyak aplikasi kan yang menggunakan Zoom ataupun aplikasi yang lainnya. Nah jadi otomatis si siswa dituntut untuk mengikuti pembelajaran. Nah, itu sebagai contoh perkembangan teknologi 4.0. Ini seperti itu Pak. Terima kasih Pak Dadan atas penjelasannya. Jadi inovasi seperti itu ya, menjelaskan tentang inovasi di bidang pendidikan sesuai dengan bidang keahlian beliau ya. Saya jadi teringat dengan pepatah guru besar ekonom kita nih, Profesor Renat Kasali, dalam bukunya yang bertajuk Disruption. Beliau memperingatkan bahwa kita saat ini tengah berada pada era Internet of Things, di mana kecepatan perkembangan teknologi informasi telah melaju secara eksponensial, yang artinya orang-orang masih berpikir secara linier, sudah pasti akan tertinggal oleh pesatnya kemajuan peradaban. Anda setuju tidak dengan pendapat beliau bahwa orang-orang yang masih berpikir secara linier sudah pasti akan tertinggal oleh pesatnya kemajuan peradaban? Gimana pendapat Anda, Pak Dedi? Oke, terima kasih Pak Musli. Mungkin menurut saya setuju banget. Ya, jadi kalau kita berpikir linier ya gitu-gitu aja. Misalkan kita berjual, datang ke pasar, dijual di pasar, kita ketinggal Pak. Sama yang online, harga pun gak bisa bersaing. Karena adanya toko online, kita bisa belanja ke Jakarta cuman pakai satu tombol Pak. Kalau gak mau mengikuti perkembangan itu ya udah kita tertinggal, gak bisa berjualan. Kita beli misalkan dari Tasik ya udah otomatis harga jual kita pasti mahal. Berbeda dengan kita langsung beli dari distributor. Kalau dulu itu pengen belanja ke salah satu distributor aja, kita harus banyak banget relasi. Tapi sekarang cukup cari di online, cari termurah, udah Pak beres. Kita bisa jual di Tasik dan harga bisa bersaing dengan pasar-pasar lokal Tasik Pak. Dengan media pembelajaran yang saya rasakan adanya Zoom, lanjut kuliah juga sambil kerja. Jadi kerja saya jalan, kuliah saya jalan. Karena saya belajar hanya menggunakan media video konferen, yaitu Zoom dan lain-lain. Saya setuju banget, yang berpikir linear pasti ketinggalan. Oke, terima kasih Pak. Itu jawaban dari saya mungkin ya. Ya, jadi kita di industri 4.0 ini tidak bisa lepas dari perkembangan teknologi juga sama inovasi dari setiap perusahaan ya. Saya mau bertanya nih kepada Pak Indra, benarkah di industri 4.0 ini menghilangkan sebagian besar peranan manusia di bidang industri ataupun produksi? Benarkah itu Pak Indra?
Seperti tadi yang pertama saya ungkapkan kan, yang seperti di Jepang itu kan yang robot pramusaji gitu kan. Apalagi kalau misalkan itu sudah didistribusikan dan dilegalkan secara sah oleh pemerintah. Nah, bisa-bisa kan semua restoran memakai robot tersebut gitu kan. Terus soalnya kenapa? Cost-nya itu lebih kecil daripada harus menggaji pramusaji. Terus yang kedua, terjadi kemarin-kemarin itu seperti di tol. Yang sebelumnya itu kan ada operator di tol dulu. Nah, sekarang kan kita pakai e-tol, sekarang udah pakai card. Nah, peranan manusia yang ada di situ otomatis kan hilang dan digantikan oleh mesin gitu. Bagaimana nasib para pekerja yang kehilangan pekerjaan tersebut? Apakah memang dipikirkan matang-matang oleh perusahaan yang menerapkan hal tersebut, atau misalkan pemerintah sudah ada peraturannya gitu kan, atau misalkan kebijakannya mengenai hal tersebut sebelum kita menerapkan industri 4.0 ini ke semua bidang. PR pemerintah juga harus memikirkan lapangan pekerjaan juga gitu kan, untuk mereka-mereka yang ibaratnya tergantikan oleh robot peranannya di bidang industri ataupun bidang lainnya. Mungkin itu. Oke, bukan meniadakan peran manusia ya, tapi mungkin ada beberapa emang alih fungsi dari emang yang tadinya dikerjakan oleh manusia, lalu sekarang emang ada beberapa yang emang dikerjakan oleh robot. Selain merubah alih fungsi peranan manusia, juga 4.0 ini juga merubah model bisnis di berbagai industri ya. Sebenarnya worth it nggak sih kita harus mengeluarkan semua itu untuk kondisi saat ini? Gimana menurut Pak Dedi? Menurut saya, kalau misalkan kita diganti dengan robot, sebenarnya ada hitung-hitungannya juga, Pak. Dimana kita harus menghitung berapa cost yang dikeluarkan untuk membeli robot, berapa cost yang dikeluarkan untuk bayar manusia. Untuk robot pun sebenarnya enggak satu kali beli selamanya dipakai, Pak. Kita beli robot pasti ada maintenance-nya, Pak. Sekiranya pekerjaan yang udah gak mungkin kita kerjakan bisa di robot, ya kita jangan pilih Pak keahlian tersebut. Pilih kita keahlian yang lain. Kalau menurut saya sekarang work juga Pak untuk mengeluarkan modal tinggi, tapi karena di Indonesia mungkin belum benar-benar ada robot yang menggantikan, hanya sistem saja kan, sebenarnya hanya sistem. Jadi ya sangat work kalau biaya maintenance-nya murah. Harga robotnya misalkan, oh robotnya tinggi, ya kita hitung juga maintenance-nya per tahun, jedanya yang namanya mesin pasti ada rusaknya Pak. Oke, menurut saya seperti itu Pak. Terima kasih. Berarti emang sekarang kegiatan produksi itu emang akan banyak ditopang oleh mesin. Pabrik-pabrik mulai menggunakan tenaga mesin otomatis untuk pengemasan. Setujukah Anda dengan memperkerjakan robotik atau program atau AI dibanding dengan kita memperkerjakan manusia gitu Pak? Gimana menurut Pak Dadan? Jadi kalau menurut saya gini Pak, kita ngelihat dari bidang apa dulu Pak. Contoh seperti gini ya, kerja sehari-hari. Para petani gitu kan, mengolah sawah itu kan menggunakan kerbau. Nah memang dengan perkembangan teknologi sedikit enggaknya mengikuti dengan adanya perubahan, yaitu menggunakan mesin traktor. Mesin traktor tersebut tidak lepas dari pengoperasian manusia gitu. Jadi intinya kita tetap nggak bisa lepas begitu saja dengan ada tiba-tiba robot, berarti otomatis semua lapangan kerja atau yang berhubungan dengan pekerjaan manusia hilang, tidak sama sekali gitu Pak. Jadi intinya meskipun dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, tetap ada peran penting manusia di sana. Seperti itu Pak mungkin Pak. Ya, jadi emang robot atau AI itu hanya sebuah alat ya Pak ya, tapi tetap manusia sebagai pemegang peran pentingnya. Oke, kita pengen lebih tahu lagi nih, robotik itu apa sih Pak? Dan apa benar robot itu bisa menggantikan manusia nih? Dari kita langsung tanya saja langsung ke, silakan Pak Paujan. Robot, kalau misalkan kita lihat, robot itu adalah alat mekanis. Mudahnya sih kalau misalkan saya lihat, robot itu mengandung 3 syarat. Syarat yang pertama itu kalau sistem tersebut punya inputan, punya masukan. Syarat yang kedua, sistem tersebut harus mempunyai pemrosesan. Syarat yang ketiga itu memiliki output. Nah, kalau di sistem robotika, input itu berupa sensor-sensor. Nah, untuk pemrosesnya itu disebutnya microcontroller. Jadi, apa yang kita programkan itu disimpan di microcontroller. Untuk outputnya itu bisa berupa sistem mekanis, pergerakan, atau berupa indikator. Kalkulator sendiri pun itu bisa dikategorikan sebagai penganut sistem robotika. Sebenarnya secara tidak sadar kita itu sudah berdampingan dengan robot. Contoh di HP nih, di HP ada teknologi yang bisa membuka layar HP atau mengaktifkan HP dengan face recognition. Itu tuh sebenarnya sudah mengaplikasi sistem robotika. Apakah robot bisa menggantikan manusia? Istilah menggantikan saya kira kurang tepat Kang.
yang lebih tepat itu memperbantukan robot untuk memperingankan hidup manusia, seperti itu. Oke, menarik sekali ya perbincangan kita hari ini. Di satu sisi, dunia industri harus bisa beradaptasi terhadap perubahan yang ada. Salah satunya keberadaan robot yang bisa mempermudah pekerjaan manusia sekaligus menggantikan peran manusia. Teknologi tersebut akan membantu manusia agar lebih produktif lagi. Oke, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Melihat beberapa eksibitor dalam pameran Manufacturing Indonesia 2019 Series yang digelar di Jakarta International Expo Kemayoran tanggal 4-7 Desember 2019, banyak dipamerkan robot penunjang industri 4.0. Selain itu juga dipamerkan deretan produk dan terobosan teknologi, khususnya yang mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi seperti Internet of Things, Cloud Computing, Artificial Intelligence, Mobility Virtual, Augmented Reality, dan Big Data dihadirkan selama pameran sekaligus akan memperkuat seluruh ekosistem industri dalam menyambut era industri 4.0. Indonesia sendiri merupakan peringkat 5 penggunaan robot terbanyak di dunia industri di Asia setelah Cina, Jepang, Korea, Thailand. Untuk di Asia Tenggara berarti peringkat kedua negara dengan penggunaan teknologi robot terbanyak. Setelah lihat cuplikan yang barusan, menarik ya kalau kita bahas mengenai robot dan juga manusia. Menurut Pak Dedi nih, bagaimana bisa robot mengambil alih pekerjaan manusia gitu? Gimana menurut Pak Dedi? Mungkin Pak, tapi bukan menggantikan, tapi hanya memperbantukan. Ya, dengan adanya robot, semua serba manual, kita jadi enak Pak, bisa santai. Robot menggantikan manusia, no problem, gak masalah. Yang penting tidak merugikan manusia. Menurut saya seperti itu Pak. Terima kasih. Oh, jadi setuju nggak Pak tentang argumennya di sana? Jadi menggantikan tidak, tapi akan menguntungkan. Gimana Pak? Setuju tidak? Sebenarnya gini Pak, saya kurang setuju jujur aja Pak. Kita itu harus mempertimbangkan lapangan kerja kita berkurang, segala serba robot. Contoh tenaga kerja Gojek Pak. Dulu Gojek itu manual, kita panggil Bang Gojek. Nah sekarang kan dengan ada aplikasi, memang aplikasinya yang berbentuk robot, tapi tetap istilahnya tidak lepas dari pengendalian atau pengoperasian manusia Pak, seperti itu. Boleh saya jawab Pak? Gimana? Oke. Silakan. Semuanya mungkin. Sebenarnya robot yang tadi Gojek istilahnya digantikan total mesin itu mungkin Pak. Ada Google Map sekarang, sensor otomatis, panggil ID tertentu, datang Gojeknya berbentuk robot, kita cuma naik, driver otomatis kan udah mulai diterapkan itu Pak. Makanya harus berpikir maju, terus mikirin kita dikerjakan orang. Lah kenapa kita gak buat pekerjaan? Gitu, seperti itu Pak kalau menurut saya. Jadi kalau menurut Pak Dedi itu kita tuh harus berpikir pintar ya, harus bisa memanfaatkan teknologi untuk bisa membantu kita itu. Setuju tidak dengan statement beliau tadi? Gimana ya, saya memang kurang setuju ya. Untuk mempunyai robot itu kita harus ngeluarin kos berapa gitu. Kalau misalkan semua pakai robot, misalkan sampai ke akademik juga, pengajar pakai robot gitu, apa jadinya? Jadi kan ini kalau misalkan pengajar pakai robot itu nggak mungkin kan? Ya gak Ya mungkin nggak Pak. mungkin gitu kan. Tadi kan katanya nggak ada yang nggak mungkin gitu kan. Betul. Kalau ngajar itu menurut saya itu nggak bisa pakai logik, nggak bisa pakai logika gitu kan. Itu harus pakai hati gitu kan. Dulu kacamata yang bisa lihat komputer di kacamata. Dulu nggak mungkin, tapi sekarang mungkin. Ada Google Glass, terus hologram, misalkan telepon dari jarak jauh, lihat muka ke muka. Dulu nggak mungkin, tapi sekarang ada video conference gitu kan. Kalau misalkan tidak dibatasi, mau seperti apa nanti dunia ke depannya gitu. Nah, tuh jadi manusia terlalu berfantasi nih. Gimana nih Pak Paujan? Sebenarnya kalau misalkan kita lihat di kehidupan kita saat ini itu sudah mengaplikasi sistem robotika Pak. Perihal tadi Bapak bilang semua pekerjaan memang tidak bisa digantikan oleh manusia sepenuhnya. Tapi di sisi lain banyak sekali pekerjaan yang memang membutuhkan robotika Pak. Contoh misalkan seperti ini, ada kecelakaan di tebing yang curam. Manusia kalau misalkan mau menyelamatkan itu mesti mempertaruhkan nyawanya.
robot kalaupun misalkan tidak berhasil melakukan penyelamatan, paling rusak seperti itu kan, tinggal dibuat lagi. Kalau misalkan manusia mati seperti itu, banyak sekali pekerjaan yang memanfaatkan robot untuk menguntungkan kehidupan manusia seperti itu, Pak. Menarik ya. Nah, emang seberapa perlu sih ini robot ini di dunia industri menurut Pak Dadan nih? Apakah emang perlu atau tidak, Pak? Kita dilihat dari kacamata apa dulu, Pak. Kalau misalkan dari industri ya, kalau memang dibutuhkan dalam artian untuk mempercepat kinerja suatu produksi, itu tetap dari segi itu mungkin kita bisa dibilang membantu gitu kan, Pak ya. Tapi tetap peran manusia di sana tetap harus ada. Jadi intinya industri digantikan dengan robot, saya kurang setuju aja, Pak. Nah, jadi lebih baik intinya kita pilah-pilah aja lah, ya seperlunya aja lah, bahwa si robot tersebut disimpan di bagian apa, jadi minimal balance lah antara peran manusia dan juga peran robot. Seperti itu, Pak. Nggak bisa juga ya misalnya mengeliminasi semuanya, karena mungkin nanti kedepannya manusia mau bekerja seperti apa mungkin ya, Pak. Setuju nggak, Pak, Mungkin dengan seperti ini, statement Pak. Dadan, Pak? Sebenarnya yang saya tahu itu ada 2 era industri, Pak. Industri yang 4.0 itu yang ngusung itu Jerman. 4.0 ini memang lebih fokus ke otomasi, ke mesinnya itu sendiri gitu ya. Jadi tidak berfokus kepada manusia. Tanpa kita sadari sebenarnya ada satu era lagi, Pak. Eranya itu namanya Society 5.0. Ini yang mengusung negara Jepang. Kalau yang Society 5.0 ini fokusnya kepada manusia. Sistemnya ini berfokus kepada manusia, Pak. Di mana manusianya tetap dipekerjakan dalam tanda petik untuk mempekerjakan robot seperti itu mungkin, Pak. Nah, menurut difungsikan ini apakah emang sekedar maintenance aja atau emang sebagai pengendali robot atau emang apa, Pak, maksudnya? Maintenance bisa, yang bikin robot itu siapa? Pasti manusia kan? Pasti ada pabriknya, ada prosesnya. Ya, saya coba menanggapi ya. Oh, boleh silakan, Pak Indra. Tapi saya rasa nggak mungkin, soalnya kan di perusahaan itu kan sudah sebetulnya udah banyak karyawannya gitu. Justru yang pembuat robot itu kan, kalau misalkan gua bisa bikin robot buat mempekerjakan manusia, ngapain gua nama manusia lagi buat dipekerjakan, kan gitu mungkin. Ya, ini kan jadi suatu logika yang aneh loh gitu. Terus Nah, betul. Kenapa nih? Coba jelaskan. Sebenarnya kalau total tadi mungkin dari awal guru digantikan robot, nggak 100%. Yang nggak mungkin digantikan oleh robot itu masalah urusan hati nurani, kreativitas kan saya bilang tadi. Kalau masalah pengetahuan, deskripsi dan lain-lain itu kita udah belajar dari robot. Google kita, gurunya ada nggak ada. Tapi pengajarnya kan tetap ada, Pak. Tapi gini, Pak, tapi sedikit hanya kan kita tetap, Pak, ada istilahnya, ada filter lah, Pak. Ya. Jadi minimal kita ada yang mengingatkan nih moral atau mental si anak tersebut. Ini kan kalau misalkan si internet masuk ke sekolah gitu, Pak ya. Nah, itu kan sekarang banyak. Bahkan anak kecil sekarang kan segala macam itu sekarang dengan gadget. Kembali ke karakter si siswa tersebut atau si anak tersebut. Itu kan semua udah ya istilahnya. Ya kalau itu, teknologi Pak, itu kan tergantung yang ngurusnya, Pak. yang nggak bisa gitu lah, Pak. Sebentar, Pak. Itu kan hal negatifnya, Pak, seperti itu. Ya. Itu kan hasil. Nah, tadi kan kita metik hasil, Pak ya. Hasil dengan perkembangan teknologi. Nah, seperti itu pencetakan karakter anak tersebut. Maksudnya ke sana, Pak. Nah, sebenarnya gini, kalau logika saya ya, misalkan semua 100% orang robot mempekerjakan robot, Pak, omset mungkin negara makin berbanyak, Pak. Apalagi kita aja sedang terpuruk Covid gini, kita dapat bantuan gede terus. Jadi ini Pak Dedi ini keke ya dengan hasil yang positifnya, ya. Ngapain kerja nih, Cina ya? Tadi menyinggung adanya kebijakan pemerintah. Nah, perlu nggak sih misalnya pemerintah tuh membuat suatu kebijakan khusus gitu untuk menengahi ini gitu, bahwa emang oke, banyak robot yang bisa mengambil alih pekerjaan manusia, tapi manusianya sendiri tidak usah khawatir dikerugikan. Perlu nggak sih misalnya? Sebenarnya gini, Pak lah, kalau kita bicara kebijakan, kalau kita diaturi undang-undang, kalau misalkan saatnya masuk robot dipekerjakan lebih menguntungkan, itu pasti pakai, Pak, orang Indonesia, Pak. Saya jamin pasti. Misalkan kalau bener robot itu menguntungkan besar, kalau katakan kita pimpinan perusahaan dengan robot, ya kita lebih untung 10 kali lipat, 20 kali lipat, kita pilih, Pak. Nah, gimana nih, Cina? Menurut Pak Indra nih, gimana? Menguntungkan juga nggak misalnya dari kalangan atas juga untuk rakyat biasa juga nih? Gimana? Perlu nggak sih misalnya membuat suatu kebijakan
untuk menengahi atau membatasi ketakutan rakyat kecil untuk pengambil alihan besar sebagian besar pekerjaannya gitu? Gimana Pak? Ya menurut saya sih harus ada kebijakan dari pemerintah, karena apapun kan harus dikendalikan oleh pemerintah ya. Kebijakan itu harus tetap ada gitu kan, harus tetap dikelola oleh pemerintah, dikendalikan oleh pemerintah gitu kan, penyebaran robot ini. Terus peruntukannya misalkan itu harus, soalnya kenapa, kalau misalkan dilihat dari sektor industri misalkannya dari manufaktur itu segala macam, itu kan kebanyakan pabrik-pabrik itu ada di mana sih? Di pinggiran kota gitu kan. Mereka tuh mendirikan di tengah-tengah pemukiman warga, sedangkan di situ warga juga boleh mendirikan pabrik di sini asal kami dipekerjakan. Kalau misalkan nggak seperti itu, pabrik di demo terus tutup. Misalkan orang-orang di situ, masyarakat di situ tidak dipekerjakan, digantikan sama robot, bisa nggak itu si perusahaan itu bertahan? Pak, nggak dipekerjakan, misalkan saya berdiriin pabrik di sini, orang satu desa ini 1 juta misalkan, atau 10 juta senilai gaji dia kerja, mau nggak Pak? Mending, memang ada nggak perusahaan yang kayak gitu? Ya kalau Ada udah nggak? sama robot, Ya sedangkan sekarang gini, kalau misalkan ada perusahaan startup nih misalkan yang baru-baru muncul, ya. itu mau gimana? Langsung pekerjakan robot gitu kan? Iya. Untung aja dia omset belum tahu berapa gitu kan? Tapi kan itu bisa dibicarakan masalah MOU. Emang warga ngerti masalah yang seperti itu? Nah, kita kan misalkan setelah sekian tahun perusahaan maju, nantilah itu mah kita bayarlah untuk warga sini, kita secara bertahap. Yang penting saya bisa berdiri di sini. Wah, cina Ya ini dia berbicara sebagai orang kaya, mungkin Sultan Indonesia gitu kan. Nah ini kan kita berbicara masalah umum gitu kan, bukan masalah. Meluruskan sedikit. Silakan Pak. Sebenarnya gini Pak, bukan berarti mempekerjakan robot itu semua pabrik, tapi nanti pasti bakalan ada mempekerjakan manusia di pabrik-pabrik pembuatan robot. Indonesia nih, katakanlah mau membuat mobil sendiri, cap Indonesia gitu kan, pakai nggak mungkin pakai manual kan, pasti ada teknologi robot yang memproduksi mobil tersebut. Nah, si robotnya ini pasti dibuat sama manusia kan Pak? Robot ini pasti memiliki pabrik, mempekerjakanlah manusia seperti itu. Jadi bukan semua pabrik karyawannya harus robot semua, tapi pasti ada pabrik yang memproduksi robot tersebut, bukan menghilangkan pekerjaan manusia, tapi malah membuka peluang industri di bidang pembuatan robot seperti itu mungkin Pak. Iya, sekarang kan misalkan industri pembuatan robot, nggak mungkin kan langsung muncul 100 perusahaan kan, paling cuma 1-2. Itu juga kan harus layak uji coba dulu, harus misalkan sukses dulu. Nah sekarang kalau misalkan itu baiklah, kalau misalkan di mobil itu nggak jadi masalah, soalnya itu kan barang konsumsi. Tapi ini kalau misalkan pembuat robot atau mesin pintar untuk industri, misalkan yang tadinya yang harus dikerjakan 10 orang, atau misalkan ya ternyata harus digantikan oleh robot itu cuman 1 kan. Nah yang 9 orang lagi gimana? Nah otomatis kan itu semua pekerja tuh udah pada bekerja kan di pabrik misalkan gitu, di bidang industri ya. Nah, kemudian hadirlah industri 4.0 gitu yang menggantikan manusia itu. Nah itu otomatis kan ada yang di PHK. Kita ngobrolnya masalah data Pak. Saya lihat mungkin nanti bisa ditampilkan mungkin Kang ya, itu data ketenagakerjaan, di mana grafiknya itu memperlihatkan bahwa dari tahun 2010 sampai 2018 ini ada terjadi peningkatan Pak dibandingkan dengan yang menganggur. Padahal di tahun 2010 sampai 2018 ini eranya sudah masuk era 4.0 di mana semuanya serba otomatis. Di sini memperlihatkan bahwa malah menunjukkan pengangguran yang semakin kecil Pak. Sebenarnya kalau misalkan lihat dari data ini menunjukkan bahwa di era 4.0 yang serba otomatis ini malah menunjukkan grafik pekerja yang meningkat, pengangguran yang rendah, makin landai, makin ke bawah seperti itu Pak. Kalau misalkan kita bicara secara data. Oke, apakah data ini bisa dipertanggungjawabkan atau? Bisa dicek dari Bisa Badan jadi. Pusat Statistik jumlah pengangguran periode 2010 sampai 2018. 18. Sekarang Oke. udah 2020 nih, Iya. gitu kan. Mungkin signifikan. Oke, tapi di sini lihat kita grafiknya dari tahun ke tahun itu grafiknya semakin melandai Pak untuk pengangguran. Jadi gitu. kalau misalkan kita ditarik rata-rata kemungkinan 19-20 itu semakin menurun. Jadi Pak Paujan ini optimis gitu. Jadi 2019 dan 2020 itu pasti terus naik katanya gitu. Nih singkat saja nih untuk mengakhiri section yang sekarang nih. Jadi perlu nggak Pak ada kebijakan pemerintah yang harus menengahi antara pekerjaan manusia dan pekerjaan robot ini? Setuju nggak Pak? Nah, menurut saya pribadi setuju Pak. Jadi intinya kita harus bisa memilah dari segi pemerintah ya, mana memang yang harus digantikan dengan robot dan mana juga yang memang harus ada peran manusia. Jadi tetap kita harus ikuti aturan pemerintah. Dari pemerintah juga meski mempertimbangkan lah serta memperhitungkan
bagian apa yang memang harus si robot tersebut difungsikan dan bagian apa yang memang harus ada peran manusia, mungkin itu seperti itu Pak. Menurut Pak Dedi sendiri gimana Pak? Singkat saja Pak, setuju atau tidak Pak? Ya kalau saya setuju banget Pak adanya robot Pak. Dengan adanya yang perkembangan teknologi dan robot itu kita makin banyak pekerjaan. Contoh adanya Gojek yang tadinya gak bisa berjualan di toko online tanpa sewa ruko, tanpa sewa lapak dan lain seperti itu Pak. Makanya kalau katakan pengangguran, pekerja dan pengangguran itu sebenarnya pekerja itu bukan sesuatu yang harus bekerja sama orang. Dan menurut saya robot itu sangat dibutuhkan dan setuju. Oke, jadi seberapa canggih pun kemampuan komputer dan robot dalam mengambil alih tugas manusia, manusia akan tetap menjadi yang utama. Jika hanya mengandalkan otot, jelas mesin dan robot lebih mampu. Tapi hal yang menyangkut ilmu pengetahuan dan perasaan masih menjadi kekuatan utama manusia. Oleh karena itu, sebisa mungkin setiap unit usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusianya agar mampu beradaptasi dengan hadirnya industri 4.0. Terjadinya suatu revolusi akan menimbulkan dua hal, yakni kerugian dan keuntungan. Agar kita tidak menjadi korban hadirnya industri 4.0, maka kita harus sejak dini mengambil sikap. Salah satu hal yang harus dilakukan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik dalam hal meningkatkan skill, kemampuan, pengetahuan, dan yang lainnya. Hal ini sangat penting agar kita mampu ikut serta dalam industri 4.0. Kecerdasan intelijen maupun robotik bukanlah suatu hal yang patut ditakuti karena akan menggantikan peranan manusia. Justru teknologi tersebut akan membantu manusia agar lebih produktif. Oleh karena itu, perlu dibangun rancangan sistem yang dipastikan bisa meningkatkan kinerja. Tentu disertai regulasi dan fasilitas yang menunjang agar teknologi dan tenaga manusia bisa sejalan. Oke, kita ingin mengambil kesimpulannya saja nih. Apakah keberadaan robot harus diperbanyak dan dilegalisir? Gimana? Pak Indra ya, sekali lagi ya. Oke, apakah keberadaan robot harus diperbanyak dan dilegalisir menurut Pak Indra? Silakan Pak Indra. Oke, ya seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, yaitu dengan kebijakan-kebijakan tertentu. Tidak lepas dari peranan pemerintah juga. Mungkin di bidang-bidang tertentu itu boleh digantikan oleh robot, tapi tetap secanggih apapun robot itu kan tetap dibikin oleh manusia, dan itu manusia pun harus tetap mengontrol robot tersebut gitu kan. Jangan sampai kita dikontrol oleh robot tapi kita yang mempekerjakan robot gitu. Jadi tetap peranan manusia itu ada. Karena apa? Karena manusia itu punya kreativitas, punya hati, punya nurani gitu kan. Berbeda dengan robot, karena tetap manusia yang jadi khalifah di muka bumi kan tetap manusia, bukan robot ya. Bijak sekali ya Pak Indra ya. Silakan dari kubu sebelah kanan saya nih, siapa yang akan mewakilkan? Oke, silakan Pak Paujan. Gimana? Apakah keberadaan robot harus diperbanyak dan dilegalisir lagi? Jelas Pak, harus diperbanyak, tapi dengan catatan bukan menggantikan manusia, tapi memperbantukan manusia. Di saat misalkan memang tidak dimungkinkan untuk manusia di sana, robot bisa menggantikan itu. Kalau menurut saya sangat dibutuhkan atau ya dilegalisir, wajib Pak. Sebenarnya menurut saya harus Pak. Dari tadi adanya robot kita diuntungkan Pak. Terus tadi juga lihat kata Pak Ujan statistik mengurangi pengangguran. Apalagi kalau gitu bukan menghilangkan pekerjaan manusia, nambah sebenarnya. Nanti dengan adanya robot mungkin ya ada pekerjaan sesuatu yang nggak kita bayangkan. Ya dengan adanya robot banyak kelebihan daripada kekurangan Pak. Terima kasih. Oke, setelah kita mendengarkan pemaparan dari 4 teman kita ini, teman-teman di rumah bisa menilai sendiri nih, apakah emang perlu robot ini dilegalisir dan diperbanyak lagi atau sebaliknya gitu. Jadi teman-teman di rumah bisa menilai itu sendiri dan tolong tulis di kolom komentar ya. Mungkin podcast hari ini cukupkan sekian. Tetap jaga protokol kesehatan, jaga kesehatan, dan
keep healthy.